Halo, hai para noise, ketemu lagi di Slow Aja Podcast. Kamu pernah dengar kata resolusi nggak sih? Kan berhubung ini bulan Desember dan bentar lagi bakal tahun baru nih. Pasti ada aja tuh yang berjanji, berharap, atau ada keinginan yang pengen banget diraih di tahun baru nantinya. Jadi apa nih resolusi kalian para noise? Kasih tahu dong. Nah, para noise, setiap orang berhak memiliki resolusi tahun baru sesuai dengan harapan masing-masing dong. Bahkan bisa bersifat sangat sederhana dan juga personal. Ya, dengan begitu mereka akan lebih bersemangat dalam menyambut tahun baru gitu ya. 2023 men. Resolusi bagi setiap orang tentu aja berbeda. Nggak ada ketentuan khusus nih dalam merancang sebuah harapan. Misalnya ada yang ingin memulai gaya hidup aktif, atau bisa juga dengan mempelajari hal-hal baru gitu. Bagi kamu nih yang masih bingung dalam menentukan resolusi tahun depan, mungkin apa yang Ivan omongin kali ini bisa jadi inspirasi gitu. Nah, para noise, nggak ada ketentuan khusus dalam merencanakan daftar resolusi tahun baru. Jadi setiap orang boleh menentukan harapan sesuai dengan apa yang ingin dia capai gitu ya. Namun dengan adanya resolusi diharapkan kamu bisa menjalani tahun yang baru dengan semangat baru pula, serta lebih termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus contoh yang pertama dari resolusi tahun baru adalah belajar bahasa baru. Wow, bahasa apa tuh? Jadi nggak jarang orang ingin menguasai beberapa bahasa asing sekaligus gitu ya. Bahkan seringkali mereka menargetkan satu bahasa baru dalam 1 tahun. Gimana belajarnya tuh? Nah, bagi kamu yang ingin menguasai bahasa asing, contoh resolusi tahun baru yang satu ini bisa kamu coba ya. Misalnya kamu pengen banget bisa mempelajari bahasa Mandarin, xie ching chai lah ya. Atau bahasa Jepang biar kalau nonton anime ataupun film Jepang nggak perlu pakai subtitle. Atau bahasa Rusia, karena kan Rusia ini cewek-ceweknya cakep-cakep. Siapa tahu nanti pas kamu main Ome TV bisa ketemu cewek Rusia, terus kamu bisa ngomong lancar sama si doi. Hurrah! Ketika memiliki resolusi kayak gini, maka usahakan kamu benar-benar konsisten ya dalam menjalankannya gitu. Sehingga dalam waktu 1 tahun resolusi tersebut dapat terwujud. Belajar. Sorry nih, lagi makan makanan yang berminyak tadi ya. Lagi makan ayam goreng plus nasi, makanya suaranya agak berubah nih. Lanjut, resolusi yang bisa kamu cobain di tahun depan adalah menambah daftar bacaan buku. Juga bisa banget nih kamu lakukan gitu ya. Ya, misalnya di tahun ini kamu berhasil membaca 2 buku setiap bulannya, maka di tahun depan bisa menambahnya menjadi 3 buku per bulan. Atau mungkin kamu ingin memperkaya bahasa melalui buku. Nah, jika di tahun ini kamu hanya membaca buku dengan bahasa Indonesia, maka di tahun selanjutnya cobalah untuk membaca buku dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa kanji maybe. Ya, itu pun kalau kamu ngerti bahasa ataupun huruf kanji gitu ya. Kalau nggak ngerti, ya udah makan tepung kanji aja. Selain menambah daftar bacaan, membaca buku dengan bahasa Inggris atau bahasa lain itu akan memperkaya kosakata serta membiasakan diri kamu untuk berkomunikasi dalam bahasa asing. Tahun ini mungkin ada banyak hal yang belum bisa kamu lakukan. Ya udah, tahun depan harus memulai pengalaman yang baru. Kan kita tahu ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam waktu 1 tahun nih. Coba pengalaman baru yang belum pernah kamu lakukan. Contoh nih, mengikuti komunitas baru kayak komunitas wibu atau komunitas cosplay. Bisa juga untuk menekuni olahraga air atau mencoba kelas memasak ya. Masak apa? Masak air. Ya, intinya sih jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru. Waktu memang masih panjang, namun terkadang kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Makanya ya cobain aja. Nah, contoh resolusi tahun baru selanjutnya adalah memulai gaya hidup lebih sehat. Kalau di tahun 2022 kamu itu mager plus males banget olahraga, maka di tahun selanjutnya atau 2023 usahakan untuk rajin olahraga ya. Namun selain olahraga jangan lupa juga untuk makan sehat, terus juga banyakin minum air putih ya.
Di tahun baru ini bukan berarti kamu nggak bisa menemukan hobi baru. Misalnya aja kamu udah punya hobi main gitar, kenapa nggak diterusin dengan hobi lainnya seperti main bass, atau main drum, atau main keyboard gitu. Jadi kan punya banyak hobi plus banyak bakat juga menguntungkan banget untuk kamu. Atau kamu juga bisa hobi lain kayak nih fotografi, baca komik, nonton film, asal jangan nonton yang aneh-aneh aja ya. Ya tau lah, iki mochi. Jadi memiliki lebih dari satu hobi bisa membantu kita untuk mengalihkan pikiran nih dari hal-hal yang bisa bikin stres, lelah, sekaligus juga bisa bikin kita happy. Uhui. Nah, ternyata ada beberapa temen nih yang share seputar resolusinya di tahun 2023 yang akan datang. Kita mulai dari yang pertama. Netizen yang satu ini menggunakan nama samaran ya. Karena aku nggak mau identitas orang ini diketahui oleh khalayak ataupun masyarakat ramai gitu ya. Nanti dia takutnya tambah terkenal, tambah gacor nanti ya orderan taksi online-nya ini. Dia punya resolusi yang nggak muluk-muluk sih, pengennya merit ya, tapi belum ketemu jodoh aja. Ya semoga dipertemukan sama jodoh yang baik gitu ya. Terus lagi mengalami blank, entah mau ngapain di masa yang akan datang gitu ya, di 2023 mendatang. Terus kalaupun nanti bakal ketemu sama seorang wanita yang dianggap cocok, ya duitnya juga belum ada. Kalau itu sih masih bisa diusahakan gitu ya. Hai. Terus kalau netizen yang satunya ini, dia pengen banget bisa melunasi masalah hutang piutang gitu ya, biar hatinya tenang dan gak kepikiran lagi gitu. Nah, kalau yang bikin podcast ini, yang monolog ini, harapannya apa nih? Ya seperti biasa sih, resolusi tahun 2023 ku itu ya pengen sukses aja dalam berkarir dan juga menemukan seseorang yang mau diajak berjuang dari nol gitu. Kalau bisa sih Tika pengen mempersunting dia, tidak memberatkan lah biaya buat akad ataupun resepsinya. Ya itu pun kalau ada ya, kalau nggak ada ya sudah, Wakanda forever. But anyway, para noise, I hope sih tahun baru menjadi tahun yang menyenangkan untuk kita semua ya. Meskipun nantinya akan ada cobaan ya, kita pasti bisa kok untuk lolos dan juga sukses dalam menghadapi terjalnya masa depan. Yang penting, woi, tetap semangat. Uye. Dan jangan lupa doa, usaha, dan sing penting, yakin. Kalau gitu ya, kita akhiri aja podcast Slow Aja kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. See you next time and bye-bye. Slow Aja Podcast dipersembahkan oleh hati yang galau, merindukan kasih sayang seorang cinta sejati.